Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pemaparan pengantar manajemen. Kali ini kita membahas perencanaan chapter 9 di bagian manajemen strategik. Manajemen strategik dalam perencanaan merupakan suatu isu yang penting yang merupakan tulang ujung tombak secara keseluruh dari proses di organisasi secara keseluruhan. Pembahasan di bab ini cukup penting dan kita akan membahas secara garis besar. Karena manajemen strategi sendiri merupakan pembahasan yang cukup luas dan detail sebetulnya, dan makanya nanti ada mata kuliahnya tersendiri untuk membahas manajemen strategi. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas manajemen strategis yang bagian dari perencanaan. Dimulai dengan apa yang dimaksud dengan manajemen strategis. Manajemen strategis adalah apa yang dilakukan manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Dan strategi itu apa? Yaitu keputusan atau tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Ya, kata kuncinya itu ya, keputusan jangka panjang yang dampaknya kinerja jangka panjang yang memberikan dampak. Kemudian pembahasan dititik beratkan pada model bisnis. Model bisnis adalah merupakan kegiatan organisasi dengan kegiatan untuk organisasi dengan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh laba dari strateginya. Proses kinerja dan aktivitasnya. Apa yang dimaksud dengan model bisnis adalah apa yang dimaksud dengan bisnis ya? Bisnis adalah kegiatan menciptakan nilai ya. Dan menciptakan nilai dan menghasilkan uang dari kegiatan menciptakan nilai tersebut. Intinya adalah ketika mencari pelanggan atau mendapatkan pelanggan, suatu organisasi model bisnis mengetengahkan atau memberikan nilai. Pelanggan akan datang ketika mereka akan melihat atau mendapatkan nilai dari apa yang disediakan oleh perusahaan, dan tentunya perusahaan akan mendapatkan uang dari hasil penyediaan nilai tersebut atau penciptaan nilai tersebut, dan pelanggan memberikan uangnya. Ya, secara garis besar kegiatan sosial tentunya adalah menciptakan nilai. Jadi apabila kegiatan menciptakan nilai tanpa diiringi dengan berhasil mendapatkan uang, tentu namanya kegiatan sosial. Lalu prosesnya bagaimana proses manajemen strategis? Itu ada 6 langkah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi misi, tujuan, strategi organisasi yang berjalan atau yang kedepannya ya. Misi adalah alasan keberadaan perusahaan, lingkup produk dan jasanya, atau lingkup produk dan jasanya. Jadi ketika suatu organisasi mempublikasikan atau menyatakan misinya, itu tidak lain adalah merupakan suatu pernyataan apa alasan mereka hadir di dalam lingkungan bisnis atau ekonomi tersebut, atau produk apa. Ada beberapa hal yang mendasari pernyataan misi. Selain produk dan jasa, ada konsep dan sebagainya.
konsep-konsep pelayanan dan sebagainya. Kemudian ada tujuan dasar untuk mencapai lebih lanjut, untuk yang merupakan dasar untuk perencanaan lebih lanjut, yaitu merupakan sasaran kinerja yang terukur. Di samping itu ada visi juga ya, visi, di mana visi adalah pandangan ya, bagi pandangan suatu organisasi, tentu pandangan ke depannya. Proses penentuan visi, misi, dan tujuan adalah proses latihan dan pemahaman melalui proses belajar yang berkelanjutan. Artinya seorang manajer puncak tentunya memiliki keahlian konseptual seperti sudah dibahas di bab 1 tentang manajer, di mana proses itu didapat dari hasil-hasil perjalanan kegiatan-kegiatan manajerialnya, sehingga ketika menetapkan visi dan misi tidak semudah ya, tidak mudah ya. Jadi ada proses perjalanan yang ditempuh, baik dari sisi manajerial ataupun dari sisi pengalaman bisnis di bidang tersebut. Contohnya ketika menetapkan visi misalnya, maka itu adalah merupakan satu konsep unik yang tentunya lahir dari proses pemikiran yang panjang. Misi mungkin lebih simpel karena dapat merupakan perwujudan dari keberadaan perusahaan tersebut. Ya, mungkin kita mendengar visi dan misi di beberapa situasi dan lain sebagainya. Ya, ada yang terkesan formal dan sebagainya. Ada yang seperti diungkapkan di bab sebelumnya bahwa ada state goal dan ada real goal dan state goal, itu adalah sama halnya dengan visi dan misi yang dikembangkan dalam suatu organisasi. Kemudian langkah kedua adalah melakukan, setelah memiliki visi, misi, tujuan, maka melakukan analisa eksternal. Kita sudah bahas tujuan di bab 1. Kemudian melakukan analisa eksternal, melakukan analisa lingkungan eksternal, pemilihan lingkungan spesifik dan lingkungan eksternal spesifik dan umum, yang kita sudah bahas di bab 1 ya. Apa lingkungan spesifik itu dan bagaimana yang umum? Artinya kita mengidentifikasi siapa-siapa yang masuk dalam golongan spesifik dan apa saja yang termasuk dalam kelompok umum. Kemudian mengidentifikasikan ancaman dan kesempatan. Jadi mesti diingat bahwa yang analisa eksternal itu adalah berarti ancaman dan kesempatan. Opportunity and threat. Opportunity adalah tren kecenderungan dalam lingkungan eksternal yang positif, dan yang ancaman adalah kecenderungan eksternal yang negatif. Ya. Jadi seorang manajer harus bisa mengidentifikasi hal-hal positif, ya, hal-hal dari lingkungan yang mengarah ke positif dan hal-hal dari lingkungan yang mengarah ke negatif. Ya. Kemudian melakukan analisa internal. Artinya melakukan analisa di dalam dirinya sendiri, dalam diri organisasi. Yang termasuk ke dalam analisa internal adalah kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah kemampuan perusahaan atau dari bentuk inovasi dan sebagainya. Dengan kelemahan adalah
kekurangan atau ketidakmampuan ya, atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh hal-hal yang penting yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Dan di sini disebutkan bahwa aktiva fisik secara umum lebih mudah, tapi menilai aktiva tak terwujud agak lebih susah. Ini bagian daripada menilai kelemahan dan kekuatan, dimana karyawan bisa jadi merupakan suatu kekuatan, juga bisa menjadi kelemahan dan sebagainya, budaya dan reputasi perusahaan dan sebagainya. Bagian daripada aktiva tak terwujud. Untuk aktiva fisik seperti bangunan, mesin dan sebagainya mungkin lebih mudah untuk diidentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan dari analisis eksternal dan internal tersebut. Maksudnya langkah 2 dan langkah 3 itu lalu disebut sebagai analisis SWOT. Jadi ketika dikombinasikan antara kombinasi antara internal dan eksternal, yaitu mematchingkan ya, mencocokkan antara strength dan opportunities, kemudian weakness dan ancaman. Jadi formulasi strategis itu diambil dari analisis SWOT yang telah diutarakan di langkah 2 dan 3. Langkah 2 dan 3 adalah analisis SWOT. Kemudian langkah keempatnya adalah formulasi strategi dari analisis SWOT tersebut. Jadi analisis SWOT berguna untuk memformulasikan atau menghasilkan strategi. Jadi ketika ingin membuat strategi ini mesti dipahami lagi ya. Analisis SWOT itu untuk membuat strategi. Kalau saya lihat dari tugas kemarin, banyak antara strategi dan analisis SWOT adalah suatu terpisah. Buat dulu analisis SWOT, lalu formulasi strateginya seperti apa dari analisa yang dilakukan di analisis SWOT tersebut. Kemudian bangun dan evaluasi alternatif strategi, yaitu dengan cara mencocokkan strength, kekuatan dengan kesempatan. Apa yang perusahaan organisasi miliki dan kesempatan apa yang ada di lingkungan. Perusahaan bisa membuat kekuatan-kekuatan baru untuk supaya bisa, misalnya kekuatan bisa membuat strategi, kekuatan-kekuatan yang baru dalam organisasi untuk bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut yang ada di lingkungan. Jadi merubah dengan cara melakukan strategi, menetapkan strategi perubahan untuk menyocokkan dengan kesempatan yang ada. Lalu dan mengoreksi kelemahan yang ada supaya terlindung oleh ancaman yang ada di lingkungan luar. Jadi inner dan eksternal itu harus di-matchingkan, yang dimaksud dengan formulasi strategi di sini. Nah, setelah itu diimplementasikan, lalu dievaluasi. Ada beberapa model strategi yang dibahas di sini, misalnya strategi corporate, strategi kompetitif dan fungsional. Kalau tingkatan perusahaan ada yaitu strategi bertahan atau menjaga stabilitas atau
pertumbuhan atau perubahan kepada hal yang baru tiga hal tersebut. Kemudian untuk strategi yang kompetitif bisa meningkatkan inovasi atau mengedepankan keberlanjutan bisnis. Jadi perusahaan menawarkan teknologi baru atau inovasi baru, sistem baru, atau perusahaan bisa memberikan daya saing berupa keberlangsungan mereka organisasi tersebut pada lingkungan bisnisnya, seperti itu. Dan untuk fungsional adalah strategi-strategi yang mendukung kegiatan strategi kompetitif tersebut. Ya, baiklah, itu tadi pembahasan mengenai manajemen strategis yang detailnya mungkin akan ada di mata kuliahnya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.